Kasih Bu Rosa Thank untuk thank you, perjamuan Bu kudus Rosa. ini. Iya, pagi ini Ya, kita dilayani oleh Bapak Suyatna. Silakan Bapak, waktu dan tempat kami persilakan. ya, shalom teman-teman semuanya. Puji Shalom. Tuhan. Suaranya cukup jelas, bisa didengar? Jelas. Jelas ya. Oke. Ya, kita udah berjamuan kudus dan kita sudah disegarkan. Sekarang kita akan dengar sharing firman Tuhan. Ya, topiknya saya katakan di sini Solideo Gloria. Ya, segala kemuliaan bagi Dia. Ya. Tadi juga ada doa ibu siapa tadi saya kita tuh tetap fokus pada Tuhan di dalam segala sesuatu ini ya supaya kita tuh tetap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita kita pegang ayat ini ya yaitu Roma 11 ayat 36 ya, terjemahan baru yang bunyinya demikian sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Solideo Gloria. Ya. Jadi uh, ini semacam siklus bagi kita orang-orang percaya gitu ya. Bahwa kita ini sumbernya dari dia. Apapun juga mau ngomong apa kita. Ayo. Napas ini dari dia. Usaha ini dari dia. Pelayanan ini dari dia. Dari Tuhan. Dari Kristus. Ya, maka ayat ini ayat yang benar-benar mengingatkan saya selalu di dalam segala perkara, ya, supaya kita terus dalam track yang benar, on the right track, ya, supaya kita jangan menyimpang, ya, supaya kita jangan merasa wah hebat, merasa apa begini ya, apalagi kalau sudah sukses, sudah ini ya, tapi kalau kita kembali lagi back to the words ya, kembali pada firman Tuhan nih. Bahwa segala sesuatu dari dia. Mau ngapain sih? Hah? Kita ini siapa? Dari dia, oleh dia, dia juga yang ngerjakan. Dia mengizinkan segala sesuatu. Kalau dia nggak izinkan, impossible bisa terjadi ya. Dan kembali lagi kita serahkan segala sesuatu tuh kepada dia. Jadi siklus ini seperti itu ya. Kalau saya gambarin tuh uap air ya, hujan ya, dari matahari ya, ya dari atas ya, awan nanti mendatangkan hujan, naik lagi ke atas. Itu satu-satu siklus ya. Ya, itu satu siklus yang kita belajar dulu waktu di SD dan itu kita terapkan juga di dalam firman Tuhan bahwa memang segala satu dari Tuhan ya, sumber segala-galanya. Ya, di dalam doa Bapa kami tadi kita sudah uh, katakan setiap pagi di dalam koram Deo ini ya, sehabis apa namanya perjamuan kudus selalu diucapkan doa Bapa kami. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan yaitu Tuhan yang menjadi sumber serta tujuan akhir kita seperti yang diajarkan Yesus dalam doa Bapa kami suatu saat waktu datang ajarkan dong Tuhan gimana sih cara berdoa yang benar maka Tuhan memulai dengan Bapa kami yang ada di sorga. Terjemahan lama saya dulu masih anak-anak kadang dimuliakanlah namamu. Nah, kembali lagi. Doa itu memulai dengan ya engkau. Ya kita mau minta apa segala macam nanti ke bawahnya ya. Kita diminta diberi makanan, diberi rezeki, diberi segala secukupnya, diberi pengampunan dosa, dijauhkan dari segala pencobaan dan segala macam itu semuanya ya. Itu semua isi-isi tapi dimulainya, diawalinya dengan Bapa dimuliakanlah namamu, ya. Dikuduskanlah namamu, ya. Datang kerajaanmu, ya. Kita undang ya di dalam kehidupan kita kan, ya. Jadi kehendakmu atas di bumi ini seperti di surga. Jadi kehendakmu atas Suyatna yang ada di bumi ini seperti yang ada di surga. Jadi kehendakmu atas Pak Mardi, atas Ibu Stara, atas Pak Anton, siapapun sebut nama kalian masing-masing. Jadi kehendakmu atas diriku di bumi ini selagi kita masih bernapas di bumi sebagaimana Tuhan ya yang menghendaki yang ada di surga. Jadi dimulai dari Bapa ya. Terus segala proses kita di bumi ya. Biarlah kehendak Tuhan jadi dan kembali lagi
terakhir karena engkaulah. Ya, kembali lagi siklusnya ya, dari dia, oleh dia, dan kepada dia ya. Bagaimana sebagai orang percaya kita dapat melakukan siklus di atas sebagai gaya hidup ya. Gimana kita ini bisa terus menerus diingatkan ya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, supaya kita benar-benar memuliakan Tuhan dalam segala apa saja yang kita lakukan, semuanya memuliakan nama Tuhan. Saya seminimal ada 3, bisa ditambah yang lain ya. Saya mendapatkan, perenungan saya mendapatkan ada 3 ya, 3 hal yang Alkitab nyatakan ya, supaya kita memuliakan Tuhan. Nomor 1 adalah jangan sombong, betul ya. Kita jangan sombong gitu ya. Sebab kesombongan itu Tuhan menyatakan di dalam apa ya? Di dalam Yakobus 4:6, Tuhan menentang orang yang sombong, tapi mengasihani, menganugerahi orang yang rendah hati. Jadi artinya apa? Ya, jangan sombong. Ya, Tuhan tuh bukan hanya ya benci, tapi ini lebih daripada aku benci orang yang sombong. Ya, ini menentang. Kalau menentang itu melawan. Oh, berlawan, aku menentang. Wow, itu kata-kata itu buat saya tuh lebih tajam lagi daripada aku membenci. Benci itu dalam hati. Kalau menentang tuh mungkin udah secara fisik loh, udah secara ya all out ya. Aku menentang orang yang sombong ya, tapi aku mengasihani orang yang rendah hati ya. Jadi kita harus belajar terus ya. Yesus sendiri mengajarkan di dalam Matius 11 ya. Belajarlah padaku, karena aku nih lemah lembut dan rendah hati ya. Belajar terus pada Kristus. Kita belajar rendah hati ya. Seringkali kesombongan ini menyelinap ke dalam apa kehidupan kita ya. Secara tidak terasa kadang-kadang, waduh, siapa sih lo? Wah, waduh, gua nih ini. Waduh. Jadi kita seringkali itu manusiawi ya. Tapi kita ingat loh, bahwa semua itu ada ciptaan Tuhan. Kita kembali lagi, oh iya, segala sesuatu kita belajar merendahkan diri. Ini jangan kesombongan itu dipupuk dalam hati kita, ya. Tapi kembali back to the Bible. Ya. Tuhan menentang ya, orang yang sombong, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Ada satu contoh ya di dalam Alkitab ya, kita tahu semua kisah kejatuhan umat manusia, bahkan iblis pun ya, ya sebelum penciptakan manusia kita tahu Lucifer diciptakan, wow hebatnya luar biasa itu ya. Sampai suatu saat karena dia merasa gua ini hebat, gua ini jagoan, gua ini wah, udah segala-galanya. Dia ingin jadi seperti Allah. Akhirnya dia diusir dari surga dan jadi setan ya. Dan ini juga diulangi lagi kejadiannya pada Adam dan Hawa ya. Kita baca di sini awal kejatuhan manusia karena sombong ya. Ingin menjadi seperti Allah. Iya sama tuh ya. Kalau kita ingin menjadi sebenarnya sombong, kita merasa lebih dari orang lain, merasa apalagi dan hal yang itu yang terlalu ekstrim, itu Tuhan nggak senang loh. Ya. Nah dalam Kejadian 3 ayat 4 dan 5 dikatakan, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Kita tahu nih kisahnya mesti dibaca semula dari awal, tapi saya percaya semua tubuh Kristus ini sudah mengerti. Saya ambil cuplikannya ayat ini ya. Nah disinilah si iblis ini seperti ular itu ya. Dia masuk seperti ular tuh ya, menggoda si perempuan. Saya percaya waktu itu ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, dia itu seturut segamar manusia. Tuhan tuh ingin apa? Ingin komunikasi ya. Makanya Tuhan tuh ingin sekali komunikasi dengan manusia yang enak gitu ya. Oh, yang segambar, yang setaraf dengan dia ya. Dan selama ini dia tuh baik-baik saja ya, Adam dan Hawa ya di Taman Eden. Saya gambarkan tuh, waduh ya. Waduh, hidupnya benar-benar apa ya, nyaman, nikmat dan selalu bergaul dengan Tuhan setiap hari, setiap saat ya. Uh, Cuman memang Tuhan memberikan batasan-batasan. Ada kehendak bebas pada manusia ya. Semua pohon ini boleh dimakan buahnya, tapi yang ini jangan. Kadang-kadang kita pikir
Misalnya di situ ada ratusan ribuan pohon, segala macam buah bisa boleh dimakan. Tapi satu ini jangan ya, lo makan ini lo mati lo. Ya, kira-kira begitu ya. Ya sudah, selama itu Adam dan Hawa ya dia lewatin pohon itu, tapi dia nggak berani dekat-dekat situ ya. Dia jalan, dia baik. Makanya ketika kejatuhan Adam dan Hawa, di Adam, Adam, di manakah engkau? Wah, itu menunjukkan Allah tuh pengen bersekutu loh dong. Dia rindu, ya, dia rindu. Ya. Jadi di dalam sebelum kejatuhan itu persekutuan yang indah antara Allah dengan manusia ya. Tapi satu saat, di pohon itu ada si ular tua itu ya membuat yang tadinya biasa-biasa aja dia lewati pohon itu kalau dia lagi berjalan sebab dia tahu pohon itu pohon terlarang gitu ya, buah terlarang. Tapi kali ini lain nih karena ada si ular tua, iblis itu yang menggoda. Jadi datanglah si Hawa. Adam tuh masih diam-diam aja kalau kita baca kisah itu ya di belakang ya. Seharusnya Adam tuh yang menerima langsung dari Allah firman Tuhan, jangan makan buah ini, kamu mati ya. Harusnya dia tarik tuh Hawa. No, no, no. Ayo sayang, kita jangan dekat-dekat, biar tinggalkan. Tapi dia biarkan ya. Dan akhirnya inilah yang jadi ya. Hawa jatuh di ayat yang kelima. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Wow, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi di situ ada kesombongan. Ya, kalau kita lihat Hawa tuh akhir kejatuhan dia lihat buah itu elok, buah itu manis, buah itu menarik. Ya itu dosa selalu begitu ya. Waduh, enak juga ya, nikmat juga nih. Aduh, asik juga nih ya. Waduh, itu semua itu ya. Ya, akhirnya disitulah Hawa jatuhnya. Apalagi dia mendengar, dia tahu firman Tuhan dari si Adam. Yang bilang, jangan sekali-sekali katanya. Allah mengatakan, no, 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 kata iblis. Kau salah. Ya, Allah itu bohong. Allah itu penipu. Dia tahu kalau engkau makan buah ini, kau akan jadi. Wah, disitulah hatinya mulai ya, mulai ada, wah iya ya, kau jadi seperti Allah nih. Wah, hebat banget gitu. Ditipu. Disitulah awal kejatuhan. Akhirnya mereka diusir. Jadi kembali lagi simpel aja di sini kita lihat bahwa kita jangan sombong. Kembali lagi, begitu kita akan coba ingat kembali. Oh, no, 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 no. Begitu akan coba ingat, ya, no, 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 no. Ya, jadi itu yang jadi membataskan kita untuk bertindak bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi nomor satu adalah jangan sombong. Nomor dua, tahu diri, sadar diri. Ya, ini juga ya. Sadar diri kita nih sadar loh ya. Nah, kita baca nih dari kisah Yohanes Pembaptis. Ketika dia tanya siapa kamu nih Mesias atau apa, terus apa yang dikatakan di dalam ayat 23, kalau mau jelas mesti dibaca dari awal ya. Saya percaya hal ini sudah diketahui banyak oleh tubuh Kristus. Maka jawabnya, akulah nih, Yohanes Pembaptis mengatakan gitu ya. Ditanya siapa sih kamu nih? Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Terus dia katakan, Yohanes menjawab mereka ya, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu, ada Kristus ya, ya, yang tidak kamu kenal katanya, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Jadi sini dia, saya percaya Yohanes tahu diri, dia itu udah dilulukan ya dengan pengikutnya ya, dia hebat ya, ya, tapi dia tahu diri siapa aku ya. Yohanes Pembaptis sadari bahwa dia adalah suara yang berseru-seru, yang meraung-raung menyiapkan jalan bagi Kristus. Jadi artinya apa? Kita tahu kalau lihat di jalan-jalan raya ya, apalagi kalau di tengah kemacetan seringkali kita lihat ada sirine yang mengaung-ngaung
ya ada motor gede, ya ada polisi yang ya yang bawa motor itu dengan sirine untuk buka jalan. Dan di belakangnya ada pejabat, ada presiden atau pejabat tinggi yang akan lewat ya melalui jalan itu ya. Nah ini kira-kira gitu sebagai full riders ya, 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 yang buka jalannya. Yohanes ini hanya sebagai itu, dia suara yang berseru, luruskanlah jalan, bertobatlah kamu, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dia seperti ya itulah fungsi dia ya, membuka jalan untuk Kristus lewat ya melalui itu. Jadi dia tahu diri, dan di sini dia dikatakan, jadi siapa kamu? Kalau bukan Kristus, bukan Elia dan sebagainya, ditanya. Ya, di situ dijawab di ayat 27, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, sampai membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ya. Dia buka tali kasutnya itu dia tidak layak. Berarti apa? Oh, dia itu merasa sangat rendah. Ya, dia itu bukan siapa-siapa ya. Dia itu hanya sebagai hamba ya daripada Kristus dia. Jadi kita harus sadar diri. Saya teringat dengan kisah apa ya, Saul ya, Saul ya, Saul yang dilantik jadi raja ya. Karena orang-orang Israel pada waktu itu ingin ada raja, tadinya teokratis ya, semua Tuhan, no no no, kita minta raja gitu ya. Nah akhirnya ya Tuhan izinkan ya, dan raja pertama Israel itu adalah Saul. Samuel memilih Saul ya. Nah, Saul itu ketika dipilih, kalau kita tahu kisahnya tuh, dia itu merasa minder, ya, rendah, ya, rendah diri. No, 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 no. Kenapa kok saya di sana, ini dari suku Benyamin, suku yang terkecil, kok saya yang dipilih untuk memimpin bangsa Israel ini? Tapi tidak kata kata Samuel, engkau sudah dipilih Tuhan, ya. Dan ketika dipilih juga kisah itu dia tuh masih ragu-ragu, masih ngumpet-ngumpet gitu. Jadi karena dia minder, warde hate ya, ada ya minder begitu, perasaan minder ya. Tapi setelah jadi raja, dia nggak sadar diri. Ya, ya. Kalau nggak sadar diri jadi apa? Jadi sombong kan, merasa wow hebat. Kita tahu kisah, saya nggak catat di sini ya, takut terlalu panjang. Ya, tapi ceritanya kita tahu ketika dia mau bertempur di dalam 1 Samuel berapa tuh? 8 apa ya? Ya, dikatakan di 1 Samuel 13 dikatakan waktu itu ketika akan menghadapi peperangan dengan orang-orang Filistin, ya, dan biasa sebelum peperangan di mana selalu sang nabi Samuel untuk di, mengadakan apa ya, korban ya pada Tuhan ya. Ada yang disembelih domba dan sembelih atau apapun juga korban pada Tuhan sebelum peperangan itu dimulai. Ya. Pada saat itu Samuel datangnya telat, sudah janji telat. Itu dikatakan di dalam Alkitab itu kalau nggak salah 7 hari, lama udah. Waduh, udah lama sekali. Rakyat waktu itu juga udah apa ya, gelisah begitu ya, karena sudah dikepung dengan orang-orang musuh begitu ya. Akhirnya dia merasa sombong, ya mungkin dalam hatinya tahu ya, saya ini raja, saya ini sudah dilantik jadi raja, saya punya kuasa, punya apa nih? Ini nabi ini datangnya udah terlambat, bukan salah saya lah, ya. Dan di situ dia merasa aku juga bisa melakukan tugas sebagai nabi itu, yaitu memberikan korban, mengadakan korban ya kepada Tuhan. Nah, jadi di situ ada kesombongan, ya, bukan bagian dia. Itu urusan nabi, itu urusan dengan Tuhan, dia ambil alih. Nah, disitulah akhirnya dia awal kejatuhan dia. Ya, selain ketidaktaatan dan lain sebagainya kita baca, disitulah karena dia tidak sadar diri, dia merasa sering kali loh, kita hidup nih nggak sadar diri nih banyak menimpa. Ya, saya suka perhatikan teman-teman ya, teman-teman sepelayanan atau siapa gitu ya. Kita tahu, lu ini siapa sih dulunya? Aduh, siapa gitu ya. Waduh, sekarang mungkin udah hebat ya, udah terkenal, udah ya jadi kayak selebriti rohani begitu ya. Waduh, udah gayanya berubah, cara ngomong berubah, ini segala macam berubah. Bahkan kadang-kadang mau ketemu juga, waduh, mesti melalui apa ya, uh,
satu administrasi yang begitu rumit, nggak gampang-gampang seperti dulu ya. Ya, cuman mesti yang satu hal ya soal segala sesuatunya itu oke, tapi ingat loh, kita mesti sadar deh satu halnya, aku nih di sini nih karena dia, oleh dia, dan harus kepada dia. Kalau kita sadar diri, saya percaya kita akan terus ya berjalan di dalam terang Tuhan. Kita nggak akan menyimpang ke kiri ke kanan. Ada banyak apa namanya distraksi dalam kehidupan kita ini ya yang menarik kita ke kanan dan kiri merasa sombong. Kita lihat banyak kisah-kisah itu seperti Sulaiman tuh. Aduh, kadang-kadang saya lihat ini orang luar biasa loh. Mau dikasih kekayaan yang no no no. Mau dikasih kekuasaan, no, beri saya hikmat aja Tuhan, beri hikmat aja supaya saya bisa mimpin bangsa ini. Waktu awal-awal ya Sulaiman dipilih, ya Salomo ya dipilih jadi raja ya setelah Daud ya, ya dia begitu rendah hati, begitu sadar, begitu apa ya. Tapi akhirnya ujung-ujungnya bagaimana? Ya kita lihat ya tragis ya, dia hidupnya jadi jauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Dan pada saat paling akhir saya kalau nggak salah dia juga bertobat, tapi dia mengalami satu proses seperti itu. Karena inilah sadar diri yang kurang ya. Mungkin kita dikultus individu ya dengan sekeliling kita, wah bapak hebat atau begini begitu, wah kepala kita makin gede ya. Ingat, 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 selalu ingat ya, be humble ya. Dan sadar diri seperti Yohanes yang sudah dilulukan, sudah hebat. Dia ingat, buka tali kasut saja tidak boleh, tidak bisa. Ya. Dia tidak mau ya, tidak layak dikatakan. Ya, jadi yang pertama kita tuh jangan sombong, yang kedua kita harus menjadi orang yang sadar diri, yang ketiga, yang terakhir, ya jangan mencuri kemuliaan Allah. Aduh, ini juga ya. Sebenarnya hampir dekat-dekat ya dengan yang ke 1.12 ya. Di sini ya kita perlu merenung sejenak apakah kita melayani bagi kemuliaan dia atau bagi dua, bagi dia atau bagi dua. Nah, bagi dua tuh ya saya juga bolehlah Tuhan. Adalah ya kemuliaan buat saya. Enggak buat Tuhan semua ya. Buat saya lah sedikit-sedikit bolehlah. Bagi dua ya bagiannya bagaimana ya begitu ya. Sering kita mencuri, sering jangan mencuri kemuliaan. Nah, artinya ya memang sih ini kadang-kadang sulit ya di jalan apa dilakukan, tapi kita harus ingat kembali lagi ya. Jangan mencuri kemuliaan Allah ketika kita sudah di atas, sudah apa, kita jangan merasa hebat seperti tadi ya dikata jangan, to God be the glory. Kita lihat ya. Ini ada kisah Elisa lawan ketemu Naaman, kita tahu kisahnya. Saya ambil cuplikan daripada ini semua latar belakangnya. Naaman ini adalah uh, seorang panglima perang ya yang hebat sekali ya dari kerajaan apa tuh lupa tuh Aram ya, kerajaan Aram ya, dia hebat sekali menang perang, wah di mana-mana perang, cuma pakai pakaian kebesaran peperangan hebat gitu ya, sebagai jenderal panglima tertinggi dipercaya oleh raja ya. Tapi kalau dia buka bajunya, badannya penuh kusta. Kita tahu ya. Jadi dia, waduh, hebat sih hebat, cuma badannya penuh kusta. Ya, dia sudah berobat kemana nggak bisa-bisa. Ya, nggak ada yang sanggup. Sampai ada satu budaknya, betul orang Israel, budaknya, budak kecil. Ya, dia bilang, bos, tuh pergi ke sana, coba, pasti sembuh. Ya, menghadap Nabi. Ya, di Israel ada Nabi, namanya Nabi Elisa. Coba, dan itu ada satu proses. Ya, akhirnya dia, ya oke lah. Ya, dia mau datang karena udah apa ya? Udah nggak tahu lagi, udah jalan buntu kemana-mana, sudah nggak ada jalan. Tapi udah saya coba, walaupun jauh ke negeri Israel, saya akan datangi Nabi itu. Nah ini kisahnya. Apa yang terjadi ya? Dua Raja-Raja 5:9-12. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Ya, waktu itu dia sudah datang, ya, dengan membawa upeti, membawa
pasukannya besar, pengawal yang hebat semuanya. Ya, dia datang ke rumah Nabi Elisa. Ya, terus apa yang terjadi? Ini yang terjadi ya. Elisa menyuruh seorang suruhan kepada bujangnya, ya, si Gehasi ini ya, dia mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Cuman itu aja perintahnya. Tuh mungkin si Gehasi kasih bos-bos, itu ada pasukan hebat tentara dari Aram tuh datang ke kita tuh. Terus Elisa waktu itu sudah mendapatkan apa ya, uh, pewahyuan dari Tuhan bahwa dia tuh datang ke situ, dia ingin sembuh, bahkan dia kata udah deh, udah kasih tahu aja, sana pergi ke sungai Yordan sana ya, pergi celupkan 7 kali, nah, kamu pasti sembuh. Nah terus apa nih, dia sampaikan pada Naaman, si bujang ini ya. Tapi apa yang terjadi? Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, dia marah tuh ya Naaman ya. Aku sangka setidak-tidak ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, ya, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Par sungai-sungai Damsyik lebih baik, lebih bersih ya, artinya ya, dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Jadi apa tuh yang terjadi di situ? Wah, dia marah besar, marah besar. Marahnya bukan gusar, marah besar ya. Waduh, ini kurang ngajar nih Nabi ya. Ya udah jauh-jauh gua datang sendiri, dia nggak tahu gua ini siapa, kira-kira gitu ya. Oh, ini panglima, hebat, jagoan, ya. Orang hebat ya. Tapi nggak diladenin tuh, dienteng aja suruh tuh sana, ketemu juga kagak. Tadi bayangan dia nih harusnya mau datang, wah hamba Tuhan ini datang, diuyal-uyal mungkin rambutnya begitu, wah ditempel, ditumpang tangan dan ini didoakan, wah ada satu apa ya, ritual yang seperti itu bayangan dia. Tapi ini sama sekali tuh boro-boro, ketemu muka juga kagak, ya itu suatu penghinaan buat dia, ya yang selama ini sangat apa ya, dihormati ya di bangsa dimanapun karena sebagai jenderal perang yang sangat ternama pada waktunya. Tapi kali itu dia enggak, dia marah, dia pergi ya, dan dia pergi. Kita di sini kita lihat ya, dari kisah ini kita lihat satu yang bisa dipetik ya, ya apakah Elisa itu melakukan hal itu kemuliaan bagi dia Tuhan, atau bagi dua, bagi-bagi dengan dua ya. Di sini kita lihat adalah wajar bila Nabi Elisa temui panglima besar Naaman, tapi tidak demikian. Inilah hasil akhir nama Tuhan dimuliakan. Jadi di sini kita lihat ya, Elisa sebenarnya sih normal-normal aja, wajar-wajar aja, dia keluar, dia temui sang jenderal, ya dia atau dia paling tidak ketemu muka lah, ya. Tapi ini sama sekali dia tidak. Karena apa? Di sini kita melihat bahwa Elisa dia tahu bahwa segala kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Nggak perlu, dia itu nggak perlu lah, nggak perlu mesti kalau zaman sekarang, zaman now mungkin, woi bersama Elisa sekarang hebat ya, sama-sama ini Naaman ada jenderal datang spesial lo, datang lo, begini lo, wah apa lo, ya viral itu, viral gitu ya, ya kira-kira ya begitulah ya, kita tahu bisa menangkap ya bahwa Elisa enggak, no no no, karena dia bilang, freely I receive, freely I give. Ya, oh, itu kata-kata itu paling menarik ya. Apa yang aku terima dengan gratis dari Tuhan, aku beri dengan gratis kepada dia. Kira-kira begitulah sikap hatinya. Ya, udahlah, saya ini cuma saluran aja. Saya ini nggak ada apa-apanya begitu ya. Ya, jadi dia nggak mau menonjolkan diri ya. Seolah-olah jadi wow ya.
Ya, di balik segala sesuatu ada yang menyelinap untuk mencuri kemuliaan Allah. Ya. Jadi dia nggak mau bagi dua, tapi totally bagi dia Kristus. Inilah hasilnya yang terakhir ayatnya. 2 Raja-Raja 5:17 ya. Akhirnya berkatalah Naaman. Nah nih setelah dia 7 kali dia nyelap dia di sungai ya. Kisahnya kita tahu ya. 1 kali dia mungkin lihat aduh badannya masih tetap kusta. 2 kali masih juga. 3 kali seterusnya sampai mungkin uh, ke 6 kali dia udah gergetan juga orang ini bener nggak nih omongan Nabi ini. 7 kali kling, wah jadi mulus lagi, jadi sembuh. Waduh, dia itu hatinya senang bukan main. Bayangin ya, orang yang udah harusnya divonis mati sakit kusta saat itu udah nggak ada obat, nanti badannya bisa merumpul, tangannya bisa jarinya putus sedikit-sedikit, akhirnya ya gitulah penyakit yang najis, penyakit yang waduh, sakit yang sangat hina ya pada zamannya ya, seperti itu ya dia merasa seperti ini, waduh dia merasa ya kalau kita lihat dia sampai bawa banyak upeti ya, emas, perak, berlian barangkali. Waduh dia mau dipersembahkan, waduh sebagai ucapan terima kasih ini persembahan kasih sekarang PK kira-kira begitu ya. Nih ya sah-sah aja sih. Tapi Elisa no 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 yang saya katakan ini aku dapat nih free dari Tuhan. Aku beri pada kamu free ya. Jadi dia nggak mau menerima semuanya itu persembahan-persembahan. Nah akhirnya di dalam 2 Raja-Raja 5:17 akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, nah ini biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Nah, itu ya. To God be the glory. Kembali lagi di situ dia apa? Kemurahan Tuhan ya buat dia ya segala satu aduh luar biasa ya. Ya, saya mau tutup sedikit ya kesaksian ya yang baru kejadian ini masih hangat fresh from oven. Ya, jadi minggu lalu saya kedatangan ada satu keluarga yang ya oke begitu ya. Dia usianya juga sudah di atas saya umur 76. Wah, sang ayah, sang bapak dan sang ibu ya 72 ya. Ya, sang ibu ini sangat rindu sekali untuk terima Tuhan. Dia dari agama Pai Pai ya, dari Konghucu atau apapun ya gitu ya. Agama yang ya yang orang tua kita zaman dulu lah begitu ya. Ya, dan dia merasa aduh, dia terpanggil, dia mau datang. Padahal dia nol, nggak tahu apa-apa. Mau dimulai dari sang istri, anak-anaknya sudah pada Kristen, ada yang Katolik, ada yang Kristen ya. Dan selalu bilang supaya mereka itu ikut, tapi mereka tetap kekeh. Sampai waktunya Tuhan dia datang. Dia datang, uh, apa namanya, ya akhirnya saya layani sang ibu ini terlebih dahulu ya dengan tim ya kita doakan dan apa dia menerima dia menangis dia menerima Tuhan Yesus ya. Dan dia merasa Tuhan Yesus sudah datang 2 kali sama dia ya. Dia bertemu di dalam mimpi atau apapun juga dia kata saya kayak ketemu dengan Tuhan, saya ketemu dengan Tuhan. Dan ini saatnya dia mau udah dia bilang sama suaminya masih keras saja ya. Kalau kau bisa tetap tapi nggak melarang ya suami dia keras. Kalau ayo nggak sama-sama kita terima Tuhan dan sekalian dibaptis. Kalau lu nggak mau ya nanti lu jalan ke kiri, gue jalan ke kanan. Kalau udah mati, kita nggak akan ketemu. Lu digituin suaminya. Itu tiba-tiba dia pulang, dia telepon saya, melalui ada teman ya. Uh, Suaminya mau sharing, mau ketemu. Wow, saya udah bilang, satu orang diselamatkan dalam satu rumah, maka seisi rumah itu akan diselamatkan. Itu tertulis di dalam Alkitab. Ya. Jadi kita doakan. Benar. Akhirnya sang suami ketemu, ya.
orangnya kekeh ya, keras gitu ya. Em, Telah berbincang-bincang panjang lebar ya dari timur ke barat, utara ke selatan berbicara. Akhirnya ya saya sampaikan juga firman-firman mendasar. Yesus jalan keberadaan dan hidup tidak seorang pun sampai ya. Ya, ini udah pasti, so pasti. Kenapa sih mesti pusing-pusing cari jalan lain? Kalau ini mau ke sorga, apalagi Yesus tuh dari sorga ya. Dia datang kemari ya. Kira-kira itulah ini. Dan dia bawa kita, so pasti kita nggak akan nyasar. Kalau yang bawa bukan orang dari sorga, bisa nyasar loh, bisa nggak sampai, kira-kira begitu kasarnya ceritanya. Dia secara spontan dia katakan oke, okay. Ya bukan waktu itu ketika dia pulang habis pertemuan itu dia bicara sama istri, langsung dia putuskan saya mau dibaptis bersama. Wow, langsung saya dikontak ya, langsung anak-anak semua pada nangis ya, ada yang di Amerika di mana tersebar ya, ya tapi yang ada di Jakarta semua mereka mau kumpul anak cucu semua ya, cucunya udah 13, anaknya saya ada 5 gitu ya. Uh, Waduh, mau dibaptis di mana nih? Akhirnya di kolam renang anaknya ya, ada di Kuningan ya. Jadi hari Minggu kemarin saya habis ibadah ya, kita pergi ke sana. Dan saya menyaksikan luar biasa ya, semuanya bersuka cita ya, ya. Dan sebelum dia dibenamkan, dibaptis, dia nangis tuh sang ayah. Nggak biasa nangis kata anak itu, nangis segugukan. Saya lihatin, saya pegang ya. Sampai dia diam baru ya baptisan dimulai ya. Dan semua berjalan dengan luar biasa ya. Dia bilang segala sesuatu ya. Kembali saya katakan bahwa ini glory for the glory of Christ itu ya, segala kemuliaan buat nama Tuhan. Jadi saya ini wasalun, dia bilang terima kasih sama Tuhan, udah waktunya Tuhan ya menolong, membuka jalan dan segala sesuatunya ya, biar kembali lagi ke segala kemuliaan buat nama Tuhan. Saya percaya satu orang aja bertobat, surga itu terjadi gempa bumi karena malaikat itu bersorak-sorai ya. Jadi kau tahu ya bahwa kau ini, kalian sekarang udah warga kerajaan, tinggal ikuti terus ya apa yang Alkitab ajarkan gitu. Ya, itu kira-kira yang saya bisa sampaikan biar menjadi berkat buat semuanya. Haleluya. Saya kembalikan pada Kolos. Ya, terima kasih Pak Suyatna, sangat memberkati. Apalagi kesaksiannya Pak. Nah, yang saya juga bisa belajar tentang kesombongan, kadang-kadang kesombongan itu nggak disadari, termasuk saya sendiri Pak. Kalau udah siap melayani, misalnya apa mau pasang story, orang wah udah pelayanan ya, udah ini. Nah jadi karena saya tahu ada kelemahan itu, nggak terlalu melebih-lebihkan kalau sudah melayani begitu Pak. Karena kelemahannya ada di situ, masih terus diproses Tuhan. Terima kasih Pak Suyatna untuk sharingnya. Eh, Kami dari BR yang melayani hari ini dari BR 04. Kami menyambut Bapak Ibu semua yang baru pertama kali hadir pada hari ini. Bapak Ibu bisa menuliskan di room chat, dan bagi yang belum berkompak bisa join kompak bersama kita, dan yang belum ada nanti kompaknya di MCD 2 untuk wanita, MCD 1 untuk pria. Bapak, kami bisa sampai jam berapa Pak untuk pertanyaan tanya jawab? Oh bisa, sampai kapanpun. Bisa, Kemuliaan begitu. silakan. Terima kasih Bapak. Ya. Sebelum kita masuk pertanyaan, mungkin tim screen ada pengumuman sebelumnya. Terima kasih tim screen. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa pada tanggal 1, 2, 3 Mei kita akan mengadakan konferensi pria Lions Roll di NPCC Bali bersama dengan 800 hamba-hamba Tuhan, pemimpin, gembala, dan setiap orang yang akan terlibat di dalam kegerakan. Ada pemuridan pria, wanita, anak muda, dan keluarga. Bagaimana kita bisa ikut ambil bagian? 3D. Yang pertama, doa. Setiap hari kita bisa ambil doa dan puasa jam 18
18.30 sampai jam 19 waktu Indonesia Barat by Zoom di link berikut ini. Silakan bergabung, mari kita berdoa bersama untuk kegerakan. D kedua, melalui daya. Bagaimana kita ikut ambil bagian, bersama-sama kita hadir di dalam acara konferensi ini 1, 2, 3 Mei. Jangan lupa kami menunggu kehadiran Anda. Dan yang ketiga, kita ambil bagian di dalam dana. Bagaimana kita akan mengumpulkan dana untuk keperluan yang masih kurang pendanaan kita dan jumlah yang cukup besar. Tetapi kita rindu supaya hamba-hamba Tuhan semua bisa ikut. Jikalau ada hamba-hamba Tuhan dan gembala yang kekurangan dana di gereja lokal khususnya di Bali, kami akan mensupport dana buat mereka supaya mereka bisa ikut menghadiri acara. Mari kita turut ambil bagian di dalam kegerakan movement bersama-sama 1, 2, 3 Mei. Tuhan Yesus memberkati.